Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan keluarga besar yayasan serta takmir Masjid Namirah, seluruh pengurus takmir Masjid Namirah, para jamaah, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bersama para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fath ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Huwallazi, dia Allah yang arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya. Yang dimaksud dengan rasulnya di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar, agama yang hak. Liyudhhirahu, agar Allah memenangkan Rasul ini, agar Allah memenangkan agama ini, alad dini kullihi, mengungguli seluruh agama yang ada, baik agama-agama yang samawi berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun agama-agama yang buatan manusia sendiri. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi, dan cukuplah Allah syahida,
sebagai saksi. Ini surat Al-Fath ayat yang ke-28. Para jamaah, Allah mengutus para nabi, para rasul itu jumlahnya banyak. Tidak ada data pasti baik dari ayat maupun dari hadis berapa jumlah nabi dan rasul itu. Memang ada pendapat para ulama, ada yang mengatakan 114, ada yang 144, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, banyak pendapat. Nah, sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, itu adalah satu rangkaian utusan Allah yang semuanya menyampaikan tauhid. Semua Nabi dan Rasul mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Hanya saja kaifiyah atau ibadah atau sholat yang diajarkan oleh para nabi itu bisa berbeda antara satu dan yang lain. Contoh, sholat sejak zaman Nabi Ibrahim. Tetapi sholat pada zaman Nabi Ibrahim itu 2 rakaat. Tidak ada penentuan waktu 5 waktu seperti kita. Kalau sempat 2 rakaat banyak. Kalau tidak punya kesempatan yang cukup, ya 2 rakaat cukup. Di dalam agama kita, sholat itu waktunya ditentukan. Sehari semalam wajib 5 kali. Rakaatnya beda-beda. Begitu seterusnya. Syariat puasa sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Tiap bulan 3 hari wajib. Terus nabi-nabi setelahnya juga mengajarkan puasa. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang juga mengajarkan puasa, hanya ada bedanya. Kita mengenal puasa wajib Ramadan. 3 hari setiap bulan itu menjadi sunnah di dalam agama kita. Tetapi semuanya mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Sehingga suatu hari Nabi kita bilang, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti sebuah bangunan yang sempurna, indah, lengkap. Semua orang mengagumi bangunan itu. Indah memang, lengkap. Cuma di salah satu dinding itu ada yang masih bolong. Karena ada batu bata yang masih ada di bawahnya. Sehingga semua yang melihat mengatakan bangunan ini sempurna, indah, lengkap, megah. Sayang Saidi, ini loh belum dipasang. Kurang 1 batu bata. Lalu Nabi mengatakan, fa'anal labinah. Akulah batu bata itu. Begitu batu bata itu dipasang, lengkap, indah, sempurna bangunan itu tanpa ada cacatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima
makarimal akhlak. Nabi-nabi dulu itu sudah mengajarkan akhlak yang baik-baik, kurang saidik. Nah, aku yang menyempurnakan. Sehingga begitu Islam datang, rangkaian mata rantai hidayah itu lengkap, selesai. Itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu huwallazi arsala rasulahu. Allah yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Ini satu rangkaian, tidak terputus. Ketika akhirnya nabi kita wafat, banyak sahabat yang kaget. Bahkan ketika Nabi wafat, itu ada ahli sejarah yang mengatakan hampir sepertiga umat Islam murtad. Yang sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Nabi, sudah melaksanakan ajaran Islam, mendengar bahwa Nabi kok mati, itu guncangan luar biasa di dalam hatinya. Sampai akhirnya sebagian mereka murtad. Ada yang murtad total, ada yang murtad sebagian, sholat mau, zakat tidak, begitu seterusnya. Ada yang tidak sampai murtad, tapi itu pukulan berat bagi dia. Salah satunya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Begitu mendengar bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia, saking sedihnya, emosinya naik, marah dia. Dia cabut pedangnya, dia hunus ke atas, dia mengatakan, "Mangqala Muhammadan mat, aktul." Sing ngomong nek Muhammad mati, tak pateni dewi. Guncangan yang luar biasa. Tidak bisa dan tidak ada orang yang sanggup meredakan kalau Umar sedang marah. Wong Umar ndak marah saja, ndak semua orang berani. Ini Umar marah. Yang bisa meredakan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tepuk dadanya Umar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Abu Bakar membacakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah utusan, seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah banyak rasul. Afa immata. Apakah kalau Muhammad itu sekarang mati? Au kutila. Atau seandainya Muhammad ini terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu kemudian mau balik murtad lagi? Kata Umar, seakan-akan saya baru hari itu mendengar ada ayat seperti ini. Padahal itu ayat kan sudah lengkap, sudah lama. Lupa karena emosi. Baru merasa mendengar kembali setelah Abu Bakar membacakan itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan faqad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Ini jasadnya. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembahnya kepada Allah, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Baru Umar kemudian menyarungkan pedangnya kembali dan melihat, mencium kening jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sadar Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini adalah rangkaian dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya sama, yaitu tauhid.
diutus oleh zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini huwallazi arsala rasulahu, Allah yang mengutus rasulnya. Apa yang dibawa oleh nabi kita ini? Bil huda wa dinil haq. Bukan dengan membawa Pak Huda, bukan ya. Huda. Apa artinya huda dan apa artinya dinil haq? Hati-hati ini, dan artinya al-huda itu apa? Ini saya cuplik dari tafsir Ibnu Katsir. Bil huda wa dinil haq. Yakni bil ilmin nafi' wal amalis salih. Nabi itu diutus oleh Allah membawa dua ini. Al ilmun nafi', ilmu yang manfaat, wal amalus salih, dan amal saleh. Mengajak orang supaya punya ilmu yang bermanfaat dan mengajak orang supaya melakukan hal-hal yang baik. Rasul itu mengajak agar manusia tambah pinter dan agar manusia kelakuannya tambah apik. Dua itu saja. Bagaimana manusia ini semakin berilmu dan juga bagaimana perbuatannya semakin baik. Itu inti dari ajaran Nabi. Tambah pinter ilmune, tambah apik kelakuane. Itu saja. Fa inna syari'ah, maka sesungguhnya syariat agama yang dibawa oleh Nabi itu tashtamilu ala syai'ain, mencakup dua hal. Saya mengartikannya syai'ain, dua hal, bukan dua perkara. Cek gak kaken perkara. Syariat itu meliputi dua hal, ilmun wa amal, ilmu dan amal, itu saja. Fal ilmu syar'i sahih. Orang itu kalau beribadah pakai ilmu, maka ibadahnya benar. Karena ada landasan ilmunya. Orang mau melakukan ibadah puasa dan dia punya ilmu tentang puasa, insya Allah puasanya benar. Tahu kapan dimulainya puasa, yaitu sejak fajar atau waktu subuh mulai puasa. Tahu kapan berakhirnya puasa, yaitu mulai tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Orang kalau tahu ilmu ini, insya Allah puasanya benar. Juga dia tahu apa yang membatalkan puasa. Sehingga kalau dia tahu apa-apa yang membatalkan puasa, dia akan menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan. Insya Allah puasanya benar karena punya ilmu. Sholat juga begitu. Sebelum sholat, orang harus tahu syarat sahnya sholat apa, rukunnya apa. Syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah sholatnya benar dan sholatnya sah. Apa ada orang yang sholat tapi tidak sah? Ada. Ada hadis yang sangat terkenal, para ulama memberi judul hadis ini dengan musi'is sholah, orang yang gak bener sholatnya.
Karena tidak punya ilmu. Satu hari Nabi duduk di masjid sendiri. Datang seorang sahabat, salat 2 rakaat. Dia punya ilmu bahwa tidak boleh masuk masjid melakukan apa saja di masjid kecuali dia harus memulai dengan salat tahiyatul masjid. Baru setelah itu yang lain. Dia ngerti. Akhirnya dia salat 2 rakaat. Setelah salat mendekat kepada Nabi, salam dijawab. Kemudian Nabi bilang, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Bali'o salato meneh kon mau durung salat. Karena yang nyuruh Nabi salat ya. Untuk yang kedua kali salat. Persis dengan salat yang pertama dia lakukan tadi. Setelah salat untuk yang kedua, datang kepada Nabi. Setelah salam dan dijawab, Nabi bilang lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balik, salato, kon mau durung salat. Untuk yang ketiga kali, sahabat ini salat. Salatnya persis dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini sama. Dan setelah itu dia mendekat kepada Nabi. Nabi mengatakan untuk yang ketiga kalinya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Bali'o salat omane kon mau durung salat. Nah, sahabat ini kemudian mengatakan, wallahi la uhsinu min dzak. Ya Rasul, demi Allah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang saya lakukan tadi. Saged kula sholat niku nggih ngoten niku. Cuma tidak titik. Sahabat ini mengatakan, fa'allimni. Nah, ini poinnya di sini. Fa'allimni. Karena itu ajari aku bagaimana sholat yang benar. Kata-kata fa'alimni inilah kuncinya orang mau belajar. Fa'alimni, ajarkan kepadaku. Dia menyadari sholatnya keliru, tapi tidak sampai berhenti di situ. Dia masih kepingin untuk memperbaiki sholatnya. Dia kepingin belajar. Karena tidak semua orang sudah sekian puluh tahun hidup, sudah sekian juta kali sholat, terus dielingno gelem durung mesti. Leres napa mboten? Enten tiyang ngeten mriki. Ndak mudah. Aku kayak cilik salat iki ya wis ngene iki. Pokoke, nah ini pokoke itu sing repot. Nah, sahabat ini berkali-kali sholat, ditegur terus, dia menyadari berarti ada yang salah dalam sholatku. Untungnya dia masih punya semangat, fa'alimni, ajarkan kepadaku. Di situ kuncinya, ilmu supaya sholat itu benar. Nabi ajarkan, panjang lebar hadisnya, idza kumta ilas sholati fakabbir hatta tatma'inna qa'iman. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Tsumma tadil hatta tatma'inna qa'iman. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Dan seterusnya. Apa pesan dari Nabi? Ternyata Nabi memperhatikan sholat sahabat ini sampai 3 kali itu tidak tumakninah. Itu salahnya. Sehingga orang sholat tidak tumakninah, kata Nabi, fa innaka lam tusolli, sama dengan belum sholat. Ini harus hati-hati kita. Sholat tidak tumakninah
ndak benar, ndak sah sholatnya. Sehingga semua ulama mengatakan tumakninah itu rukun, tidak bisa ditinggalkan. Makanya ada sholat terus war sat itu ndak tahu itu tumakninah apa tidak. Saking apale. Tumakninah itu rukun. Dan sekaligus Rasulullah mengajarkan kepada kita, beliau sebagai guru, beliau sebagai seorang ustadz misalnya, ketika ada anak didiknya atau santrinya atau anaknya sholat, tolong diperhatikan. Jadi kalau anak jenengan sholat, jenengan tolong jenengan tingali, jenengan perhatosaken wis tepak tak anakku sholat iki. Ini penting, karena tidak ada ibadah yang lebih penting daripada sholat, dan sholat adalah ibadah yang paling pertama dihisab. Dimulai dari wudunya. Kadang-kadang anak sekarang seneng, anak dan remaja seneng celana potongan yang bawahnya kecil, bawahnya sempit itu. Pensil ya. Memang sholat. Begitu ada adzan ke tempat wudu, iki angel ditarik munjuk iki celana iki. Karena pilihannya sendiri begitu. Tapi dia angel. Karena angel sak cukupe. Anak kita kan gak gelem angel-angel. Sak cukupe. Begitu kaki dibasuh, gak sampai mata kaki. Gak sah wudunya. Gak sah wudunya. Pakai lengan panjang juga begitu. Merepet kan gini. Ini pun kalau wudu, angel, tariannya angel. Sak karpe. Jadi gak sampai ke siku. Sak pantese. Ndak sah wudunya, gak sah juga sholatnya. Makanya Nabi memperhatikan betul ini sahabat ini di mana, letak salahnya di mana. Ternyata ketemu tidak tumakninah. Makanya fal ilmu syar'i sahih. Ilmu syar'i itulah yang menjadikan ibadah itu sahih, benar. Tanpa ilmu salah, ngawur. Wal amalu syar'i makbul. Amal, tindakan yang sesuai dengan syariat, itulah yang membuat amal itu makbul, diterima oleh Allah. Kalau pakai ilmu, ibadahnya benar. Kalau amalnya sesuai syar'i, baru diterima. Tanpa ilmu, ibadahnya salah. Tidak sesuai syariat, gak diterima. Begitu. Fa ikhbaratuha haqqun wa insya'atuha adlun. Apa saja yang disampaikan, dikhabarkan oleh agama kita pasti benar. Kalau Nabi bicara pasti jujur. Ayat turun pasti benar. Wa insya'atuha adlun, hukum-hukum Allah pasti adil, tidak ada yang tidak. Itulah bil huda wa dinil haq. Dan ini yang dibawa oleh Nabi. Sekali lagi kata kuncinya adalah Nabi diutus agar manusia itu tambah pinter dan kelakuannya tambah apik. Itu. Tambah pinter ilmune, tambah apik kelakuannya. Kita ngaji iki kok abot gitu ini. Memang begitu.
Kata kuncinya sederhana saja. Nabi itu diutus oleh Allah agar manusia ini tambah pinter ilmune, tambah apik kelakuane. Itu saja. Lalu liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dengan agama yang membawa ilmu, membawa kebaikan amal itu, Allah ingin agar agama yang benar ini mengalahkan agama-agama lain. Agama-agama sebelumnya sudah tidak berlaku setelah Islam datang. Apalagi agama-agama yang buatan manusia sudah dari awal sudah tidak perlu diberlakukan. Suatu ketika Nabi melihat Umar bin Khattab itu nemu kertas kececer, di situ tulisan kitab Taurat. Oleh Umar dibaca, nemu. Dibaca kayak kita dulu beli nasi bungkusnya koran. Kan ya dipangan segone korane sambil diwaca. Apalagi kalau pas guntingannya itu zodiak. Wah, iku didhisikno maca iku. Umar suatu ketika nemu secari kertas tulisannya Taurat. Pas di masjid Umar itu bawa terus dibaca. Kelihatan Nabi, marah Nabi. Panjang nasihatnya Nabi kepada Umar sampai beliau mengatakan, seandainya Musa itu hidup lagi, dia tidak akan menyebarkan agamanya, tapi dia mengikuti aku. Agama-agama sudah tidak berlaku, yang berlaku agama Islam ini. Nah, liyudhhirahu 'ala dini kullihi ay ala ahli jami'il adyan. Islam ini akan menjadi agama yang unggul, agama yang mengungguli seluruh agama-agama yang ada. Min sa'iri ahlil ardi, dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Islam menjadi agama yang diyakini kebenarannya, dan kita semua tahu perkembangan agama Islam luar biasa, terutama di negara-negara yang dulu menentang Islam, di Amerika khususnya, di negara-negara Eropa pada umumnya. Kalau di kita kan jarang mendengar masuk Islam, jarang. Karena mayoritas sudah Muslim. Tapi kalau misalnya kita lihat di media-media mainstream, itu hampir setiap hari ada orang Amerika, baik perorangan maupun keluarga atau bahkan satu komunitas masuk Islam. Min Arab, baik itu orang Arab, wa ajam maupun non-Arab. Muslimin, baik itu orang Muslim, wa musyrikin maupun orang-orang musyrik. Islam ini akan menjadi agama yang memenuhi seluruh sudut-sudut dunia. Itu janji Allah. Tapi janji Allah itu kapan? Tergantung manusianya. Wa kafa billahi syahida ay annahu rasuluhu wa huwa nasiruh. Muhammad itu benar-benar rasulnya, utusannya, dan Allah akan menolong rasul ini dan umatnya. Ada yang nyeletuk, jangan doakan mujahidin Palestina itu menang. Nanti kalau menang dan orang Yahudi kalah berarti kiamat. Orang ini kayak panitia hari kiamat aja gitu ya.
cari alasan untuk tidak membantu. Kalau tidak membantu, tidak ada masalah. Tapi jangan membuat fitnah, kan begitu. Karena semua kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ketika rumah tetangga terbakar, kita punya kewajiban membantu. Nek gak iso membantu, biarkan orang lain membantu. Jangan menyebarkan isu, gak usah dibantu. Iku ngene. Enggak. Ini Allah pasti menolong Rasulnya, menolong perjuangan hamba-hambanya. Ini slide terakhir. Nasihat dari Imam Syafi'i kepada kita. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang kepingin sukses, bahagia di dunia, harus punya ilmu. Sukses dagang harus punya ilmu tentang dagang. Sukses bertani, tahu tentang ilmu tani. Sukses menjadi pejabat di level apa, di bidang apa, harus ada ilmunya. Tidak bisa. Orang yang kepingin bahagia, sukses di dunia, harus punya ilmu tentang bagaimana caranya bahagia di dunia. Makanya kalau ada orang Islam, non-Islam, sukses dunia, karena dia punya ilmunya. Gak tahu sholat, sugih. Karena dia punya ilmu tentang kerja. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin sukses, bahagia nanti di akhirat, ono ilmune. Bagaimana ibadah benar, bagaimana sholat bisa khusyuk, ada ilmunya. Bagaimana puasa bisa menjadi orang yang bertakwa, ada ilmunya. Bagaimana infak sedekah saya ini diterima oleh Allah, ono ilmune. Itu urusan akhirat. Yang ketiga, waman aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang kepingin dua-duanya, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, fa'alaihi bil ilm, juga ada ilmunya. Artinya ingin bahagia dunia akhirat, ingin sukses, ada ilmunya. Kita hadir di majelis ilmu seperti ini, itu juga dalam rangka mencari ilmu. Dan ketika orang itu menuju satu tempat, tujuannya adalah menuntut ilmu, maka semua yang dikerahkan untuk dari rumah sampai ke sini, selama di sini, dan dari sini pulang lagi ke rumah, semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Keringatnya, capeknya, uangnya, kesulitannya, semuanya berpahala. Sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Semua yang digunakan untuk kepentingan jihad berpahala. Sampai Nabi mencontohkan ngarit, ya, ngarit, ngerti ngarit nggih? Ngarit yang tujuannya itu untuk memberi makan kuda, yang kuda itu untuk jihad fisabilillah, maka ngarit itu berpahala. Orang ngelatih kuda, lari-lari setiap pagi bersama kudanya, itu seperti main-main. Tapi kalau itu untuk persiapan jihad fisabilillah, main-main itu ada pahalanya.
Sampai pandai besi, kata Nabi. Pandai besi yang itu membuat pedang, membuat panah, membuat tombak. Apa saja yang digunakan untuk jihad fisabilillah, semuanya berpahala. Sampai ketika dia berangkat berperang, bajunya lusuh, berdebu, rambutnya madul-madul karena tidak terurus, itu pun berpahala. Jadi mujahidin itu masyo apek ambune gara-gara jihad, apeke iku ganjaran. Keringatnya berpahala. Allah tidak sia-siakan. Makanya semuanya yang terkait dengan ilmu berpahala, yang terkait dengan jihad fisabilillah itu berpahala, tidak ada yang sia-sia. Karena itu para jamaah sekalian, melalui ayat ini, surat Al-Fatih ayat 28 tadi, satu hal yang penting adalah tentang ilmu. Bahwa tujuan Allah mengutus para rasul, para nabi itu adalah satu, bagaimana orang ini ilmunya tambah banyak, kelakuannya tambah baik. Itu saja. Karena itu kita ngaji, musola di dekat rumah pengajian, agak jauh pengajian, di organisasi pengajian, di namirah pengajian. Pertanyaannya, ilmu kita tambah atau enggak? Kelakuan kita tambah lebih baik apa tidak? Itu pertanyaannya. Kalau tidak tambah baik, tidak tambah banyak, terus gak usah ngaji. Bukan begitu. Berarti harus lebih semangat lagi ngajinya. Lebih semangat lagi ngajinya, lebih semangat lagi dalam rangka untuk memperbaiki diri. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk menjadi lebih baik lagi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.